Perkenalkan, nama saya Gracelia Rani Mangkepe. Saya akan menjelaskan tentang gawat nafas pada neonatus. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu neonatus sebelumnya. Neonatus merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut bayi baru lahir dari usia 0 sampai 28 hari. Bayi baru lahir normalnya memiliki usia kehamilan 37 sampai 42 minggu full term dan berat badan 2.500 sampai 4.000 gram. Bayi yang lahir kurang dari 37 minggu disebut prematur dan lebih dari 42 minggu disebut konstan. Berat badan lahir rendah atau BBLR adalah kurang dari 2.500 gram. Sedangkan makrosomia adalah berat badan lebih dari 4.500 gram. Kondisi bayi baru lahir di luar batas normal usia kehamilan dan berat badan meningkatkan risiko sakit, morbiditas, dan kematian mortalitas. Penyebab utama kematian neonatus tahun 2017 meliputi kelahiran preterm, komplikasi saat persalinan seperti asfiksia prenatal atau kesulitan bernafas saat lahir, infeksi, dan cacat lahir. Kita akan lanjut pada penjelasan tentang gawat nafas pada neonatus. Gawat nafas neonatus merupakan suatu sindrom yang sering ditemukan pada neonatus dan menjadi penyebab morbiditas utama pada bayi berat lahir rendah atau BBLR. Respiratory Distress Syndrome atau RDS atau dikenal sebagai Hyaline Membrane Disease atau HMD adalah sindrom gangguan pernafasan neonatal NRDS yang paling umum ditemui pada bayi prematur dan biasanya memburuk dalam 48 sampai 72 jam pertama kehidupan. Sindrom gawat nafas neonatus atau SGNN merupakan suatu sindrom yang sering ditemukan pada neonatus dan menjadi penyebab morbiditas utama pada bayi berat lahir rendah atau BBLR. Kita akan masuk dalam data epidemiologi gawat nafas pada neonatus. Di Indonesia, dari 9.500.000 BBLR yang lahir setiap tahun, diperkirakan 1.500.000 bayi diantaranya menderita SGNN. Data Rikes 2018 menunjukkan bahwa penyebab kematian pada bayi neonatal khususnya yang berada di rentan usia 0 sampai 6 hari ada gangguan pada pernafasannya. Di Indonesia sendiri, masalah sistem respirasi merupakan penyebab kedua tertinggi dari kematian neonatus 0 sampai 28 hari menurut Kemenkes RI 2019. Kita akan masuk dalam penyebab RDS. Penyebab RDS pada neonatus yang terdiri dari yang pertama, prematuritas dengan paru-paru yang imatur, gestasi di bawah 32 minggu. Yang kedua yaitu gangguan atau defisiensi surfantan. Yang ketiga yaitu bayi prematur yang lahir dengan operasi. Yang keempat yaitu penurunan suplai oksigen saat janin atau saat kelahiran pada bayi matur atau prematur. Selanjutnya, kita akan masuk pada faktor resiko. Faktor resiko yang dapat terjadi yaitu yang pertama itu faktor ibu, yang kedua faktor janin atau neonatus, yang ketiga faktor persalinan. Penjelasan untuk faktor ibu yaitu karena hipoksia pada ibu hamil usia di bawah 20 tahun atau lebih dari 30 tahun saat hamil,
sosial ekonomi rendah, hipertensi dalam kehamilan, dan diabetes gestasional. Untuk faktor yang kedua yaitu faktor janin atau neonatus, lilitan tali pusat, kompresi tali pusat antara janin dan jalan lahir, gemeli prematur, kelainan kongenital pada neonatus, dan lain-lain. Untuk faktor yang ketiga itu faktor persalinan, yaitu faktor persalinan meliputi partus lama, ketuban pecah dini, preeklamsia, jumlah surfaktan pada paru-paru yang sedikit, dan asfiksia neonatorum. Kita akan masuk dalam patofisiologinya. Bayi prematur lahir sebelum waktunya mempunyai masalah dengan pernafasannya karena beberapa hal yang belum siap. Yang pertama yaitu paru-parunya belum matang, ibaratnya paru-parunya belum sepenuhnya terbentuk dan berfungsi dengan baik untuk menukarkan oksigen dengan karbon dioksida. Yang kedua yaitu dinding dadanya lemah. Otot-otot di dinding dada bayi belum kuat untuk membantu paru-paru mengembang dan berkontraksi dengan efektif saat bernafas. Selain itu, ada masalah lain di dalam paru-parunya, yaitu cairan paru sulit dibersihkan. Setelah lahir, cairan di paru-paru bayi normalnya akan diserap, tetapi pada bayi prematur, jaringan di paru-parunya belum matang dan malah seperti sport yang menahan cairan. Kedua, paru-paru biasanya bengkak atau yang disebut dengan edema. Pembuluh darah kecil di paru-paru bayi prematur lebih mudah bocor. Akibatnya, cairan dan protein bisa masuk ke kantung udara kecil atau yang disebut dengan alveoli di paru-paru, membuat fungsi paru-paru jadi terganggu. Yang ditambahkan lagi sistem kontrol pernafasan bayi prematur yang juga belum sempurna, yaitu pusat pernafasan belum matang, yaitu otak yang mengatur nafas bayi belum bekerja dengan baik. Yang kedua yaitu otot pernafasan lemah, yaitu otot-otot yang digunakan untuk bernafas masih lemah pada bayi. Lanjut. Semua masalah ini membuat paru-paru bayi prematur rentan untuk mengempis atau dibilang dengan atelektasis. Itu paru-paru jadi kaku atau komplikasi paru menurun, sehingga bayi perlu usaha dan tekanan yang lebih besar untuk menarik nafas dan mengembangkan kantung udara kecilnya. Saat bayi mencoba bernafas, dinding dada bagian bawahnya akan tertarik ke dalam karena otot diafragmanya turun dan tekanan di dalam dadanya menjadi negatif. Ini justru membatasi seberapa kuat bayi bisa menarik nafas. Singkatnya, bayi prematur kesulitan bernafas karena paru-paru dan dinding dadanya belum kuat dan matang. Cairan di paru-parunya sulit hilang, paru-parunya bisa bengkak, dan sistem kontrol pernafasannya belum sempurna. Semua ini membuat paru-parunya mudah mengempis dan bayi harus bekerja keras untuk bernafas. Selanjutnya, kita masuk pada diagnosisnya. Diagnosis gagal nafas dapat ditegakkan berdasarkan manifestasi klinis dan dikonfirmasi dengan hasil pemeriksaan analisis gas darah. Gambaran klinis yang dapat terjadi pada neonatus yang harus meningkatkan kewaspadaan klinis akan terjadinya gagal nafas antara lain yaitu yang pertama, peningkatan respirasi. Yang kedua, peningkatan usaha nafas. Yang ketiga, periodic breathing. Yang keempat, apnea. Yang kelima,
diagnosis yang tidak berkurang dengan pemberian oksigen. Yang keenam, turunnya tekanan darah disertai takikardi, pucat, kegagalan sirkulasi yang diikuti bradikardi. Yang ketujuh, penggunaan otot-otot pernafasan tambahan. Derajat beratnya distres nafas dapat dinilai dengan menggunakan skor Silverman-Anderson dan skor Downes. Skor Silverman-Anderson lebih sesuai digunakan untuk bayi prematur yang menderita Hyaline Membran Disease atau HMD. Sedangkan skor Downes merupakan sistem scoring yang lebih komprehensif dan dapat digunakan pada semua usia kehamilan. Penilaian dengan sistem scoring ini sebaiknya dilakukan setiap setengah jam untuk menilai progresifnya. Bisa dilihat seperti tabel di samping. Selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan yaitu pertama, fototoraks, yang kedua, analisis gas darah, yang ketiga, pemeriksaan penunjangan lain. Selanjutnya, kita masuk pada tata laksana gawat nafas. Beratnya RDS akan berkurang bila dilakukan penanganan dini pada bayi BBLR, terutama terapi asidosis, hipoksia, hipotensi, dan hipotermia, yaitu dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu pemberian surfaktan eksogen, yang kedua pemberian oksigen, yang ketiga nutrisi dan cairan, yang keempat continuous positive airways pressure yaitu CPAP, yang kelima ventilasi mekanik. Sekian informasi tentang gawat nafas pada neonatus. Maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas atau kurang tepat, dimohon maafkan. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Kamsahamnida, thank you.